warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan langkah-langkah dalam melakukan simulasi antrian dengan objek kami yaitu antrian pada minimarket Alfamart dengan menggunakan aplikasi ProModel pada mata kuliah simulasi komputer industri. Kami menggunakan 3 data replikasi kami sebagai acuan untuk kegiatan simulasi antrian tersebut. Pertama, saya akan membuka baiklah untuk mendapatkan layout seperti ini. Yang pertama kita lakukan yaitu kita pergi ke location pada menu build. Kita klik location saja. Di sini terdapat banyak em, layout atau grafik yang menunjukkan aktivitas. Di sini saya menggunakan yang pertama yaitu inspektor. Saya umpamakan sebagai customer. Lalu ada juga desk yang saya ubah menjadi saya umpamakan menjadi kasir. Lalu untuk jalur penghubungnya di sini saya menggunakan conveyor pada baris ketiga di sebelah kiri di grafik yang pertama yaitu antrian kasir, yang kedua yaitu customer keluar. Baiklah, untuk layoutnya tidak banyak, hanya 4. Lalu kita masuk ke bagian utamanya yaitu di bagian processing. Di bagian processing ini nantinya akan diisi dengan data replikasi, yaitu replikasi awal, 1, 2, dan 3. Gunanya yaitu untuk mendapatkan simulasi akhir pada aplikasi ProModel. Pertama-tama, em, bisa kita klik di bagian tools, kita klik di bagian tools, yaitu kita klik start fit. Di bagian start fit ini, nantinya akan kita masukkan data yang pertama yaitu di replikasi 1, waktu kedatangan. Kedatangan pelanggan. Kita masukkan lalu kita ke start feed tadi, kita paste saja. Lalu pada menu feed kita klik setup. Untuk distribution listnya kita pilih select all aja untuk mengetahui data kita ini arahnya ke data mana. Apakah dia binomial, eksponensial, normal, normal, Poisson atau juga uniform. Oke, kita klik OK. Lalu kita masuk ke menu fit lagi, kita klik auto fit. Nah, di sini kita pilih distributionnya yaitu unbounded yang paling atas, lalu kita klik OK aja. Nah, di sini datanya menunjukkan data normal yang nantinya ini akan bisa kita gunakan di aplikasi ProModel. Lalu untuk mengetahui, lalu untuk mengetahui berapa nilai mean dan juga standar deviasi yang diperlukan, kita klik statistik deskriptif. Di sini untuk meannya yaitu 62,73 dan juga standar deviasinya 35,29. Kita lanjut ke pro model tadi. Pada operationnya, oh ya saya jelaskan dulu untuk entity-nya ini customer. Jadi customer ini destinasinya itu antrian kasir. Antrian kasir itu destinasinya kasir. Kasir ini destinasinya customer keluar. Customer keluar itu destinasinya exit. Untuk customer, data yang kita gunakan yaitu kita klik operation tadi. Lalu pada menu operation, kita klik lambang palu atau build expression. Nah, logik elemen ini kita pilih distribution function karena data kita tadi data normal, maka kita pilih normal. Nah, untuk nilai mean-nya kita masukkan nilai mean tadi yaitu 62,73. Usahakan gunakan keypad dibanding keyboard. 62,73. 62,73.
Untuk standar deviasinya kita pakai 35,29. 35,29. Lalu kita return. Nah, kita copy saja expression ini. Nah, lalu pada bagian operation sebelah kiri, kita bisa ketikkan wait, lalu kita paste data expression tadi. Lalu di samping build ini ada compiler. Nah, ini yang kita tekan. Lalu datanya otomatis masuk di bagian operation. Selanjutnya kita lanjut ke data operation di bagian antrian kasir. Pada bagian antrian kasir, ini kita sama, menggunakan slot feed juga. Lalu untuk data yang kita gunakan, yaitu data waktu mulai dilayani, kita copy saja, kita masuk lagi ke start feed, dan kita paste di sini. Lalu pada menu feed, kita klik setup lagi, distributionnya kita select all semua. Nah, setelah itu kita masuk ke auto feed lagi. Distributionnya unbounded dan oke. Dikarenakan eksponensial tadi ditolak, maka data kita masih normal. Normal di rank 90. Oke, kita masuk ke deskriptif untuk mengetahui berapa nilai mian kita. Untuk miannya 62,86. Kita masuk ke pro model. Kita klik operation lagi. Kita klik build expression, distribution function, normal. Nah, untuk miannya tadi itu kan 62,86. Kita masukkan saja di sini datanya 62,86. Lanjut ke standar deviasi, kita menggunakan 35,29. 35,29. Nah, kita return aja, kita copy lagi. Pada bagian operation kita tambah dengan weight, lalu paste. Lalu kita compile data tersebut dan masuk di bagian antrian kasir. Oke, kita lanjut ke data ketiga, yaitu data kasir, operation kasir. Kita close dulu. Ya. Lalu kita masuk ke tools, start feed. Nah, lanjut kita ambil data di replikasi pertama kita, yaitu waktu selesai dilayani. Pada waktu selesai dilayani, ini nantinya akan kita cari lagi feednya, kita setup lagi, select all, auto feed, unbounded. Oke. Nah, di sini menunjukkan data kita data normal dikarenakan eksponensialnya ditolak. Oke, kita lanjut ke statistik deskriptif untuk mengetahui nilai mean dan juga standar deviasi kita. Untuk meannya 65,43. Kita masuk dulu ke model tadi. Operation, kita klik build expression. Nah, kita pilih distribution function normal. Nah, kita masukkan nilai mean tadi, yaitu 65,43. 65,43. Lanjut ke standar deviasinya, kita memiliki data yaitu 35,31. 35,31. Kita return ini, kita copy saja untuk operation yang kita sama dengan wait, paste, lalu compile. Setelah di compile, kita mendapatkan operation customer, operation dari antrian kasir dan juga kasir dengan format yaitu wait, n ini otomatis, 62,73 ini menunjukkan data miannya dan juga 35,29 ini standar deviasinya. Untuk yang kiri itu mian dan kanan itu standar deviasi. Lalu kita close saja. Kita masuk ke menu simulation. Di sini kita optionkan dulu. Nah, di sini karena pengamatan itu dilakukan selama 1 jam, maka kita klik 1 jam. Untuk clock precisionnya itu kita pilih 0,001 lalu minute. Ya, tidak ada lagi yang diubah. Lalu kita klik OK. Untuk simulasi lagi kita save and run. Nah, untuk memelankan eh, simulasinya kita bisa tarik ke kiri. Ini menunjukkan bahwa customer datang mengambil barang, lalu ke antrian kasir dan ke kasir. Dari kasir ini perlahan customer turun. Untuk mendapatkan hasil akhir dari simulasi ini, kita bisa tarik ke kanan. Simulation complete, kita klik yes. Nah, pada bagian ini menunjukkan 6 data hasil dari simulasi kita, yaitu pertama data customer, yang kedua location state multi,
yang ketiga location state single, yang keempat valid arrival, yang kelima entity activity, dan yang terakhir entity states. Diubah yaitu bagian operationnya. Untuk bagian operation, kita klik dulu bagian tools, lalu ke start pit. Nah, di bagian start pit ini, kita menggunakan data replikasi kedua kita, yaitu data waktu kedatangan. Kita copy saja. Kita masuk ke bagian start pit tadi, lalu kita bisa paste di sini. Kita masuk ke feed, fitur feed setup, lalu distribution selection kita select all. Nah, di sini selanjutnya kita pilih auto feed unbounded. Oke. Lalu kita tarik dulu. Di sini datanya menunjukkan data log normal. Lalu statistik deskriptif dengan MIA-nya 56,13 dan juga standar deviasinya 33,49. Kita masuk ke bagian promo lagi. Operation, kita klik build expression, distribution function. Karena data kita tadi log normal, kita pilih log normal. Untuk nilai MIA-nya kita buka lagi di start bit 56,13, 56,13. Lalu ke standar deviasinya itu 33,49, 33,49. Lalu kita return aja, kita copy. Untuk bagian operation ya kita tambah dengan with, lalu kita paste. Nah, di bagian ini kita compile aja. Oke, kita lanjut ke operation di bagian antrian kasir. Kita close, kita masuk ke tools lagi. Di bagian tools ada start feed. Nah, kita copy lagi data simulasi kedua kita atau replikasi kedua kita, yaitu waktu mulai dilayani. Pada waktu mulai dilayani, ini nantinya akan masuk ke bagian antrian kasir. Kita paste aja di sini. Lalu untuk feed-nya kita pilih setup lagi. Select all. Setelah itu untuk feed kita unbounded. Oke. Menunjukkan log normal. Statistiknya yaitu 56,7 dan 33,4. Kita masuk lagi ke bagian pro model. Kita operation, kita build expression, distribution function, log normal 56,7. Untuk standar deviasinya 33,4, 33,64. Lalu kita return aja dan kita copy. Lalu pada bagian operation kita tambahkan with dan paste. Kita compile. Oke. Lalu pada bagian kasir kita menggunakan data replikasi kedua kita, namun pada bagian waktu selesai dilayani. Nah, di sini kita copy saja. Kita masuk ke bagian hmm, kita close dulu. Kita close. Kita bagian tools yaitu subject tadi. Kita copy saja, copy paste di sini. Lalu kita klik setup, select all, oke, fit lagi auto fit dan unbounded. Nah, di sini menunjukkan data log normal. Lalu statistik deskriptifnya ini mean dan juga standar deviasinya. Lalu kita masuk ke aplikasi pro model lagi untuk operation. Kita build expression, distribution function, log normal. Kita masukkan nilai mean kita tadi. Nilai mean tadi 59,26. Dan standar deviasinya yaitu ada di nilai 33,71. Bentar, 33,71. Kita return aja. Kita copy, kita tambahkan ketik word, wait, lalu paste, compile. Oke, selesai. Nah, setelah kita mendapatkan data operation berdasarkan dengan replikasi kedua tadi, kita lanjut ke simulasi tadi ini. Dikarenakan pengawatannya itu sama 1 jam, maka untuk optionnya itu tidak ada yang berubah lagi sesuai dengan replikasi pertama tadi. Kita sekarang tinggal save and run aja.
Lalu untuk memperlambat simulasi itu bisa ditarik ke kiri. Setelah itu jika ingin mendapatkan sel kita bisa tarik ke kanan dan yes. Nah, di sini menunjukkan hasil yang didapat dari simulasi tadi dengan menggunakan model di mana ada location, location state multi, location state single, file arrival, entity activity, dan entity states. Sudah menggunakan data replikasi ketiga untuk simulasi ketiga. Dikarenakan semuanya hampir sama dengan replikasi 1, 2, dan 3, maka yang hanya kita ubah yaitu bagian operation. Di bagian operation hampir sama seperti simulasi-simulasi sebelumnya, yaitu kita masuk ke start fit tadi. Di sini yang membedakan kita menggunakan data replikasi ketiga. Kita copy saja replikasi ketiga pada bagian waktu kedatangan. Kita masuk ke start fit, kita paste, kita klik fit, setup, select all, oke. Lalu auto fit, unbounded, dan oke. Di sini menunjukkan data kita tuh data normal ya, bukan karena eksponensialnya ditolak. Kita masuk ke menu statistik deskriptif untuk mengetahui mean dan juga standar deviasinya. Kita bisa masuk ke model, operation, build, expression, distribution function, normal. Untuk nilai mean-nya tadi, kita masukkan nilai mean yang sudah didapatkan 3,33, 63,33. Untuk standar deviasinya, kita gunakan 35,76. 35,76. Kita return, lalu expression kita copy, untuk operationnya kita tambahkan duit dan paste. Lalu kita compile. Oke, compile successful. Kita close dulu. Lanjut ke bagian kedua yaitu tren kasir. Di tren kasir ini kita pakai Statsfield lagi untuk memasukkan data replikasi ketiga di bagian waktu mulai dilayani. Kita copy aja dan paste di sini. Lalu klik fit, setup, select all, oke, auto fit, download, kita oke lagi. Nah, data kita menunjukkan data normal karena kan eksponensialnya ditolak lagi. Lalu kita masuk ke bagian statistik deskriptif untuk mengetahui nilai main kita. Nilai main kita yaitu 63,43 dan juga standar deviasinya 35,7. Masuk ke model, operation, kita klik build, build expression, distribution function, minimal. Masukkan data tadi yaitu 63,43, 63,43. Standar deviasinya ada di angka 35,75. 35,75. Gitu. Kita copy saja, lalu tambahkan weight, paste. Kita close. Oke. Lanjut ke terakhir yaitu operation cashier. Kita masuk ke tools lagi, start fit, kita paste, boleh kita paste di sini menggunakan data replikasi ketiga pada waktu selesai dilayani. Kita copy saja di sini, masuk ke start fit tadi, kita paste, kita fit, setup, select all, fit lagi, auto fit, unbounded, oke. Lalu untuk mengetahui statistik kita, statistik deskriptif di sini, nih, ini datanya normal. Oke, kita masuk ke boundary lagi, kita klik build, build expression, distribution function, normal, kita masukkan nilai main kita. Nilai main kita yaitu 66,03. 66,03. Lanjut ke standar deviasi. Pada standar deviasinya yaitu menggunakan 35,66. 35,66. Kita return. Kita copy dulu pada expressionnya. Kita ketikkan duit dan paste. Nah, kita file. Nah, setelah kita mendapatkan tiga data tersebut, yaitu data customer antrian, customer antrian kasir, sama kasir, maka kita bisa lanjut ke simulation ya. Save and run.
Nih, untuk mendapatkan hasilnya, kita tarik lagi ke kanan. Location seperti location single, file arrival, entity activity, dan juga entity states. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke solusi alternatif mengenai perbaikan dalam antrean yang telah diterapkan oleh minimarket Alfamart. Yaitu kita dengan mengaktifkan kasir kedua, yang mana kita menambahkannya pada menu wheel dan location. Di sini kita bisa menambahkan kasir kedua dan juga conveyor untuk antrian kasir. Lalu kita masuk lagi ke menu wheel di bagian di bagian processing kita bisa menambahkan dari location dan destination-nya dengan data yang sama seperti data pendahulunya pada antrian kasir satu maupun kasir yang ke satu, sehingga kita simulasikan saja. Lalu kita percepat untuk hasilnya. Nah, ini sudah menunjukkan hasil dari simulasi dengan menggunakan dua antrian. Saya cukupkan penjelasan mengenai pemaparan dalam menggunakan pro model dalam mengatasi antrian, dalam simulasi antrian minimarket Alfamart. Kami kami kelompok 3 berterima kasih mengenai waktu yang telah diberikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.